Halo GCC Family, senang sekali bertemu dengan saudara semua di hari Minggu yang luar biasa ini. Saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, let's say thank you untuk all volunteers yang sudah mempersiapkan ibadah kita hari ini dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa gereja ini akan bangga punya orang-orang seperti saudara. Nah, ada 4 kebiasaan yang kita bangun ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah don't walk around. Kita tidak diizinkan berjalan-jalan sepanjang firman Tuhan disampaikan. Yang kedua, silent your mobile phone, supaya saudara tidak terganggu ketika mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah be excited. Katakan yes, amen, berikan respon yang terbaik terhadap setiap firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah take notes, supaya saudara bisa menyimpan setiap kebenaran firman Tuhan dan bisa mengulangi lagi di dalam perenungan saudara. So, sepanjang bulan ini kita sedang berbicara tentang passion. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Do It With All Your Passion. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, mari berikan pengertian bagi kami hari ini. Kami berdoa biar firman Tuhan mengubah kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa, kami katakan bahwa kami siap mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. So, tema kita di GCC tahun ini adalah Build With All Your Passion. Di Matius 22 ayat 37 di versi The Message Bible dikatakan bahwa love the Lord your God with all your passion. Apa itu passion? What is passion? Passion adalah sesuatu yang menggerakkan hidup saya dan saudara saat ini di dalam menjalani kehidupan, sehingga kita bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Passion akan membawa kehidupan saudara naik ke tempat yang lebih tinggi yang saudara mungkin tidak pernah bayangkan sebelumnya. Contohnya di dalam Alkitab ada tokoh yang bernama Raja Daud. Daud adalah seorang gembala. Ketika dia menggembalakan kambing domba, ia setiap hari berhadapan dengan singa, beruang, dan binatang buas lainnya. Dia terus melakukan hal tersebut setiap hari, itu karena passion. Dan ketika Goliat datang, maka passion yang ia miliki membawa dia from the lowest to the highest, dan dia bisa masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kekuasaan. Katakan amin. So, orang yang memiliki passion akan terus berlatih. Dan saya percaya bahwa ketika kita terus melatih passion kita, saya dan saudara akan berhadapan dengan yang namanya giant opportunity atau kesempatan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Daud terus melatih passionnya, maka giant opportunity itu datang di dalam kehidupan dia. When you have passion, you practice. You don't wait for a position. Waktu saudara memiliki passion, saudara akan terus berlatih. Saudara tidak menunggu ada posisi dulu, baru saudara berlatih. Anda tidak lakukan segala sesuatu karena pertunjukan. Anda tidak lakukan segala sesuatu karena supaya bisa dilihat orang lain. Tetapi kita melakukan segala sesuatu karena passion, karena kasih kita kepada Tuhan. You have to practice your passion. Nah, ketika kita memiliki passion di dalam worship, saudara akan berlatih dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Saudara tidak hanya praktis ketika saudara mau tampil, tapi orang yang punya passion setiap hari, dia akan terus berlatih. Latih passion Anda. Karena Anda tidak akan pernah tahu Tuhan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya akan ada giant opportunity yang datang dalam kehidupan kita. Saya sendiri secara pribadi, saya berkhotbah ketika saya mulai berumur 22 tahun. Dan saya lakukan itu terus-menerus. Dan untuk menggembalakan, saya sudah melakukan ini sejak tahun 1996 waktu saya masih kuliah.
So, pastoral, menggembalakan, dan juga preaching itu bukan profesi. Tapi ini semua lahir dari passion. Amin. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, hari ini dari ayat ini paling nggak saya ada 3 hal yang Tuhan janjikan bagi kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, di ayat ini ada satu bagian yang dikatakan bahwa naik terbang dengan kekuatan sayap. Naik terbang dengan kekuatan sayap ini berbicara tentang promotion. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan promosi. Raja Wali tidak akan terbang jika tidak ada angin. Ketika ada angin, dia hanya perlu membuka sayapnya dan dia tidak perlu untuk mengepakkan sayapnya. Angin akan membawa dia naik. So, saya percaya bahwa tantangan di dalam kehidupan ketika saya dan saudara belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, akan ada promosi dalam kehidupan saudara di tengah-tengah tantangan yang kita alami. Di Yesaya 40 juga berbicara tentang berlari dan tidak menjadi lesu. Ini berbicara tentang apa? Berlari berbicara tentang percepatan. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan juga berjanji untuk memberikan percepatan dalam kehidupan kita. Ada promosi, ada percepatan, dan yang ketiga dikatakan bahwa berlari dan berjalan dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lesu. Ini berbicara tentang konsistensi. Jadi ada promosi, ada percepatan, dan ada juga konsistensi. Nah, hari ini saya ingin fokus ke bagian yang ketiga, yaitu konsistensi. Karena kita semua ingin ada promosi, kita semua ingin ada percepatan. Tapi dalam banyak area dalam kehidupan kita, Tuhan rindu untuk kita mungkin tidak cepat, tidak mengalami promosi yang begitu cepat. Tapi Tuhan mau saya dan saudara konsisten. Dan untuk konsisten ini diperlukan kekuatan. Diperlukan kesabaran. Diperlukan saudara perlu menanti-nantikan Tuhan. Karena konsistensi ini bagian dari kehendak Tuhan. Makanya di Roma 12 ayat 11 di versi NIV dikatakan bahwa never lacking in zeal. Keep your spiritual fervor, serving the Lord. Janganlah hendaknya semangatmu kendor. Jaga semangat rohanimu dan layanilah Tuhan. Di ayat ini dikatakan bahwa never lacking in zeal. Apa itu zeal? Kalau kita berbicara tentang zeal, paling nggak ada 5 hal yang kita bisa belajar. Zeal itu berbicara tentang antusiasme atau semangat. Zeal itu juga bisa berbicara tentang passion, hasrat atau gairah. Zeal juga berbicara tentang komitmen, kerajinan, dan juga kemauan yang besar. So saya dan saudara mungkin bisa lack di dalam experience. Saudara mungkin bisa lack di dalam confidence. Saya dan saudara mungkin bisa lack di dalam resources yang kita punya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah kekurangan atau kendor dalam hal zeal atau semangat atau antusiasme saudara. Di Yosua pasal 1 ayat 9 bagian B di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa janganlah engkau takut atau kurang bersemangat sebab Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Katakan amin. Sekalipun saudara harus melewati lembah yang kelam, your very thick darkness, Tuhan juga akan ada di sana dan siap menolong kita. Sekalipun kita harus berjalan perlahan, kita harus untuk waktu-waktu ini kita harus konsisten dulu. Tapi selama Tuhan ada di sana, jangan pernah takut. Tuhan yang akan menolong dan menjaga kita dan memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Katakan amin.
1 Raja-Raja 8 ayat 12 di King James Version dikatakan seperti, The Lord said that the Lord will dwell in the thick darkness. Tuhan berkata bahwa Dia akan tinggal di kegelapan yang pekat. Amin. Saya nggak tahu apa yang akan kita lewati di tahun 2022 ini. Tapi sekalipun kita melewati waktu yang berat, waktu yang sulit, kegelapan yang pekat sekalipun, saya percaya Tuhan ada di sana dan siap untuk menolong kita. Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi doa saya biar passion yang berasal dari Tuhan, yang telah ada di dalam diri saya dan saudara, ini yang menggerakkan kehidupan kita di tahun ini. Nah, mengapa passion? Kita sedang melewati waktu yang cukup berat di tahun-tahun kemarin, bahkan di tahun ini. Di tahun kemarin kita lewati COVID-19 yang mungkin saat ini belum berakhir juga. Dan banyak area kehidupan kita yang cukup berdampak. Bahkan secara ekonomi, Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa dampak dari COVID ini, negara sudah mengalami kerugian sekitar 5 triliun dolar. Badai yang cukup berat ini bisa menyebabkan kita kehilangan semangat. Bisa menyebabkan kita putus asa. Bisa menyebabkan kita kehilangan pengharapan di dalam kehidupan ini. Tapi good news-nya adalah the load you are carrying today could be the key to your next level of success. Beban yang mungkin kita tanggung di waktu-waktu ini akan menjadi kunci untuk kesuksesan kita di level berikutnya. Lukas 24 ayat 26 dikatakan bahwa bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk di dalam kemuliaannya. So, dikatakan bahwa suffer to enter. Menderita untuk masuk. Sekali lagi saya katakan bahwa the load you are carrying today could be the key to your next level of success. Mari kita lihat beberapa tokoh di dalam Alkitab yang menginspirasi kita dalam hal-hal yang seperti ini. Contohnya Yusuf. Yusuf di usia 17 tahun, dia sudah menerima mimpi dan visi dari Tuhan. Ketika Yusuf berusia 30 tahun, dia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Nah, saudara lihat bahwa Yusuf harus menunggu 13 tahun untuk menggenapi visi tersebut. Wow, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan iman yang ekstra untuk bisa melewati waktu 13 tahun ini. Dan tidak sekedar menerima visi atau mimpi dari Tuhan, tapi melihat janji itu digenapi di dalam kehidupan Yusuf. Tokoh yang kedua adalah Abraham. Usia Abraham 75 tahun di Kejadian 12 ayat 4, saat pertama kali dia menerima janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa bagi bangsa yang besar. Dia akan menjadi bapa bagi segala orang percaya. Di usia 100 tahun, Abraham memiliki seorang anak dari Sarah dan menamainya Ishak. Nah, saudara lihat penantiannya itu 25 tahun. Sejak firman Tuhan pertama kali datang kepadanya. Sampai mereka melihat janji itu digenapi. So, 25 tahun. Waktu yang diperlukan Abraham untuk bisa dari menerima sampai melihat janji itu digenapi dalam kehidupannya. Dalam waktu 25 tahun penantian itu, firman Tuhan hanya datang sebanyak 2 kali untuk menguatkan Abraham di saat penantian itu. Firman Tuhan menguatkan Abraham pertama kali datang waktu Abraham berusia 85 tahun, jadi beda 10 tahun. Yang kedua, waktu Abraham berusia 99 tahun, datang lagi firman Tuhan, dan baru kejadian janji itu digenapi waktu dia berumur 100 tahun. Tetapi Abraham bertahan selama 25 tahun hingga dia melihat janji Tuhan terjadi di dalam hidup. Bagaimana dengan Kaleb?
Kaleb adalah seorang laki-laki dari suku Yehuda, orang dari Israel suku Yehuda. Di Yosua 14 ayat 6 sampai 14 dikatakan bahwa Kaleb berumur 40 tahun waktu dia menerima janji itu dari Tuhan. Kaleb menerima janji dari Tuhan dalam hidupnya. Dia menerima janji Tuhan di waktu dia berumur 40 tahun, tapi dia baru menggenapi janji itu waktu dia berusia 85 tahun. So, waktu yang diperlukan Kaleb untuk menggenapi janji itu adalah 45 tahun. Kita di ayat 10b sampai 11 dikatakan bahwa kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian juga kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Nah, saudara lihat, Yusuf, Abraham, Kaleb tidak hanya menerima janji Tuhan dalam hidup mereka, tetapi mereka juga memiliki kekuatan. Mereka memiliki daya tahan untuk menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. So, daya tahan adalah bagian dari iman. Passion yang ada dalam diri mereka lah yang menyebabkan mereka punya daya juang. Dari mana datang daya juang, datang iman untuk bertahan dari ketiga orang ini, dari ketiga tokoh ini, sehingga mereka bisa dari menerima janji itu sampai menggenapi janji itu, mereka punya kekuatan. Nah, kita lihat Yusuf yang pertama, tokoh pertama yang namanya Yusuf di Kejadian 39 ayat 2. Dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kesetiaannya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf bisa punya energi atau passion yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Yusuf harus melewati banyak tantangan di dalam kehidupan. Dia mengalami ketidakadilan di dalam hidup. Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan menyertai Yusuf kemanapun dia pergi. Yusuf dibuang ke lubang sumur. Yusuf dijual ke rumah Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun dia tidak bersalah. Tetapi Yusuf memilih untuk terus-menerus takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyertai kemanapun dia dibuang. Dia selalu berhasil di dalam setiap usahanya. Jangan hanya berfokus kepada kesulitan dan tantangan kehidupan. Tetapi berfokuslah pada penyertaan Tuhan. Apapun yang saudara mungkin lagi lewati saat ini. Kesulitan, tantangan kehidupan mungkin saat ini. Jangan hanya berfokus pada kesulitan itu. Tapi walaupun saudara lagi melewati waktu yang sulit, tapi selama Tuhan menyertai engkau, pada akhirnya saudara akan melihat kemenangan. Pada akhirnya saudara akan melihat mujizat. Pada akhirnya saudara akan melihat jalan keluar. Kita mungkin lagi lewati waktu yang tidak enak. Tetapi selama Tuhan menyertai kita, maka pada akhirnya kemenangan akan ada di pihak saya dan saudara. Katakan amin. Yusuf pada akhirnya menerima promosi dari Tuhan. Dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Tokoh yang kedua namanya Abraham. Abraham dan Sarah terus memandang janji Tuhan. Walaupun kondisi mereka tidak mendukung, tapi mereka mengatakan bahwa terhadap janji Allah, mereka tetap percaya dan tidak menjadi bimbang. Roma 4 ayat 18-20 dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan memuliakan Tuhan. So Abraham dan Sarah tetap kuat dan melihat janji Tuhan bisa digenapi dalam hidup mereka. Karena mereka mengarahkan pandangan mereka kepada janji-janji Tuhan dan bukan kepada kesulitan yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Kepada janji Tuhan yang telah mereka terima dari Tuhan. Walaupun mereka sudah menerima janji itu, ada waktu di mana Tuhan minta itu lagi. Tetapi Abraham tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikannya kembali. Tuhan tidak pernah mengambil. Jika Tuhan meminta sesuatu dari kita, Dia berencana untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Kaleb. Rahasia kekuatan Kaleb adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nama Kaleb berarti gagah berani, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Dari arti namanya sendiri, kita dapat melihat dan mengenal bahwa Kaleb adalah pribadi yang gagah berani, bergerak dengan kekuatan seperti anjing dan setia kepada tuannya atau menunjukkan loyalitas kepada Tuhan. Di Yosua 14 ayat 14 dikatakan bahwa itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Haleluya. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. So ketiga tokoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kunci untuk memiliki passion yang kuat, mulai dari menerima janji Tuhan hingga melihat janji itu digenapi dalam kehidupan kita, adalah saudara harus itu semua membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Semua janji Tuhan dari kita menerima janji itu dan digenapi dalam kehidupan kita diperlukan waktu yang panjang. Tetapi kita memerlukan hadirat Tuhan dan janji-janji Tuhan untuk bisa mengikuti Dia dengan sepenuh hati, supaya kita bisa melihat janji itu digenapi dalam kehidupan kita. So we need the presence of God and the promises of God to follow the Lord fully. Kutipan ini kita bisa simpulkan dengan satu frasa, yaitu relationship with God. Passionate heart datangnya dari relationship kita dengan Tuhan. Itu sebabnya di minggu yang lalu kita menyampaikan bahwa the true spiritual enthusiasm born in the presence of God. Antusiasme rohani yang sejati lahir di hadirat Tuhan. Passion juga yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus itu datangnya dari hadirat Tuhan. Di Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan bahwa ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan menyadari bahwa mereka bukanlah dari golongan yang berpendidikan, hanya orang biasa, heranlah mereka dan mereka menyadari bahwa mereka inilah dahulu bersama-sama dengan Yesus. Jadi di dalam kita membangun relationship akan muncul DNA. Dan DNA inilah yang akan menjadi kultur atau budaya kita. Keberanian Petrus dan Yohanes datangnya dari mana? Jawabannya adalah ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 31. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi DNA itu akhirnya menjadi culture. Kenapa kultur bisa ada? Karena kultur tersebut sudah ada di dalam darah kita terlebih dahulu. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, dalam diri kita
sudah ada DNA itu, dan DNA ini hanya muncul ketika kita ada dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita di GCC, kita ini tidak sedang bangun program, tetapi kita sedang membangun kultur. So the key to have passion is the relationship with the Lord, atau relationship bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi jika kita kehilangan passion? Yang pertama, kita akan kehilangan fungsi dan peran kita sebagai gereja. Di Wahyu 2 ayat 5 dikatakan bahwa bertobatlah dan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, menoreh adalah kata bahasa Ibrani untuk kandil atau kaki Dian. Disebut juga kaki pelita atau pelita. Jadi dalam pembangunan kemah suci atau bait Allah, mereka diperintahkan untuk membangun sebuah menorah dari emas. Kaki Dian bercabang 7 di kemah tabernakel di bait Allah, fungsinya adalah sebagai pelita atau alat penerang di tabernakel. Kaki Dian emas ini berhubungan dengan kamu adalah terang dunia di Matius 5 ayat 14. Jadi yang dimaksud dengan terang bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi juga perbuatan baik kita yang akan memuliakan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di surga. So tidak cukup bagi kita hanya untuk memberitakan Injil. Kita juga harus berusaha untuk hidup baik, hidup benar, dan bersinar bagi Kristus. Tetapi jika kita kehilangan passion, kasih kita yang semula-mula dengan Tuhan, maka peran kita sebagai gereja untuk hidup baik dan bersinar bagi Kristus akan diambil dari kita. Yang kedua, kita akan kehilangan kemurnian sebagai gereja. Kaki Dian itu terbuat dari emas. Apa artinya? Emas itu menunjukkan betapa berharganya di mereka atau gereja di dalam pandangan Allah. Betapa berharganya gereja kita, seberapa berharganya gereja kita di mata saudara. Ini bisa terlihat dari beban dan kerinduan saudara untuk melihat kemajuan gereja atau jemaat kita. Ini bisa terlihat dari seberapa sungguh-sungguh saudara mau berdoa bagi gereja. Ini juga bisa terlihat dari kerelaan saudara untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Seberapa penting gereja ini juga bisa dilihat dari kerinduan atau kemauan saudara untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan ini juga bisa dilihat dari persembahan saudara yang saudara bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Seberapa penting atau seberapa berharga gereja ini di mata saudara. Jangan karena gereja ini mempunyai cacat atau kekurangan, kita mulai masa bodoh terhadap setiap hal yang ada di dalam rumah ini. Ingat gereja di Sardis. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak hidup tetapi mati. Bahkan gereja di Laodikia, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau suam-suam kukuh. Tetapi semua gereja ini selalu dilambangkan dengan kaki Dian yang terbuat dari emas. Apa yang perlu kita lakukan jika kita telah kehilangan passion kita terhadap Tuhan? Di Wahyu 2 ayat 4-5 dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi di ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak hanya menantang kita bahwa kita telah kehilangan gairah atau passion kita, tetapi Dia juga memberikan bimbingan dan arahan bagi kita untuk kembali menemukan lagi passion kita yang sudah kita tinggalkan. Dan untuk menemukan kembali passion atau antusias yang kita butuhkan, harus ada sebuah keputusan. Harus ada sebuah keputusan untuk kembali melakukan apa yang dulunya kita pernah lakukan. You lost your passion
because you stop practicing. Kita tidak lakukan lagi kebiasaan berdoa. Kita tidak lakukan lagi kebiasaan baca firman Tuhan. Kita tidak lakukan lagi kebiasaan melayani, menginjil, bersaksi bagi terus. Kita telah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, meninggalkan itu artinya you walk away. You let go. Jadi sebenarnya kita tidak kehilangan. Kita meninggalkan. So, saya berdoa supaya mari jemaat GCC, mari praktis kembali passion kita. Apa yang membuat kita bergairah dalam Tuhan, mari kembali lakukan itu lagi. Apa yang selama ini hilang dari Anda, kembali lakukan itu lagi. Ayo, mulai bangkit kembali. Layani Tuhan, dan saya percaya bahwa passion yang Tuhan sudah taruh dalam diri saudara akan kembali menyala, dan saudara akan kembali melakukan segala sesuatu, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan, bukan karena apapun itu, tetapi you do it with all your passion, karena saudara mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan hari ini memberkati saudara semua, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberikan arahan bagi kita di tahun ini untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa, mari hari ini ya Tuhan, kembalikan lagi apa yang semula kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa biar passion yang ada dari Tuhan itu kembali menyala, kembali hidup lagi di dalam setiap hati ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat GCC ya Tuhan. Kami tidak lakukan lagi segala sesuatu karena terpaksa, tapi semua lahir dari kasih, cinta kami akan Tuhan, dan juga cinta kami akan rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari semua kita yang mau melakukan segala sesuatu dengan passion di tahun ini, mari sama-sama katakan Amin.